masih tutupin dulu nih, fokus kepada Kalea dengan Lancelot. Masih dengan Sir Lancelot. Masih ya berarti ya. Masih pede dengan Lancelot yang aku bisa bilang sebenarnya Lancelot ini bukan ranah yang oke kalau ketemu dengan Harry. Karena zaman Force akan buat dia lebih pelan, misalnya kalau dia ada fight di atas sana. Dan masih ada Hylos juga yang notabene ini adalah yang sangat-sangat tebal sekali. Gak bisa langsung di single shot. Dan Sutien, ini saatnya pembuktian. Yang mana yang pecah klinik obat Bisa pasti pecah. Tapi aku suka ini Sutien plus Harry combo. Nah, tadi bilang Plus Hylos combo. Karena kan caranya Hero Magic gitu. Dan ini bakal ngeboost banget buat di early game. Ya hati udah enak, dia bisa kasih damage maksimal. Hylosnya juga enak. Hylos, Udah nempel kena slow minus 10% lagi. Aduh seger. gimana cara geraknya untuk A77? Ya mereka harus hati-hati banget sih main tarik ulurnya ya. ini apa? Aduh, nggak tahu ya. Ini aku kepikiran sih. Dan aku cuma pernah ngeliat rank Hylos Jungler. Enggak mungkin ya. Skip! Level 2 kuat langsung invasi. Gon, kalau 2021 ya. Itu kan zamannya Hylos Matilda. Nah, itu bisa Hylos Barat. Bisa tuh. Soalnya kalau mau main cepat, Matilda. kalau main cepat soalnya udah begitu aja tuh. Jadi langsung in level 2 langsung gas. Cuman kita lihat ya. Beatrix Moskov. Oke, limitasi gold lainernya. Ya. Berarti ngasih Granger ya. Granger yang dibuka juga. So, masih bisa. Kalau Granger yang dibuka, kemungkinan Assassin loh, Link. Saya suka Link. Karena mereka kasih makan kan, kayak udah pakai aja Granger-nya. Kalau emang bisa ditaruh sampai dengan tarat, kenapa enggak gitu. Ada Assassin yang bisa masuk pada Link. Terus juga masih ada Hayabusa. Susujin Assassin. Iya. Badan, oke. Badangnya. Memang minim crowd control sih masih dari sisi RRQ dan mestinya dilapisin di fase yang kedua. Aku suka udah oke, tinggal nambah-nambahin crowd control, terutama lawannya kalian yang udah pasti kalau satu Akai. Oke, ini udah Akai bisa lah untuk menjawab netral objektifnya. Ya udah berarti gak ada Assassin ya. Skip ya Assassin ya. Ya kayak jungler untuk dorong juga bisa ke Lancelot-nya. Siapa tahu jadi Roma kai? Harusnya orang enggak sih? Atau harusnya itu juga bisa, ya benar. Masih flex. Menurutku ini baru 2 Harit sama Setian aja yang udah jelas. Ya, harus Setian. Mid dan gold, ada 77. Apa yang mereka butuhnya damage sih? Sejauh ini masih kurangan damage. Cici dan Granger dua-duanya. Ya Cici juga bisa memberikan damage. Ya Cici ini bagus ya, good option ya buat Cici. Karena Cicinya sendiri juga kan bakal bisa pegangin House, Musuh dan Pakito. Hey. Pakito. Dairen dengan dia masih dengan playstyle yang suka banget di XP damage. Oke, gameplay apa nih yang bakal diberikan RRQ? Agresif, aku ngeliatnya ini main cepet sih mereka. Hylos level 2 kuat juga. Apa kita bisa main rotasi invasi jungle? Kalau dari A77 siapa yang harus dikunci ini sama RRQ? Oh jelas Chusin. Chusin bakal bisa ngangkat semua. Chusin terus juga yang kedua Cici pasti. Well, Ya. akan pecah di sini dari klinik ke bawah. Wah harusnya satu. Harusnya habis. Ini game kedua ini habis. Ada Arwanto di sini. Harusnya pecah sih semuanya. Karena champion-nya bakal bisa punya kombinasi banyak kan. Di sisi kanan ada menjadi mereka juga cukup nih buat RRQ. Kita satu suara berarti di sini bakal 2-0 RRQ. Yes. Satu suara kamu gimana dari podcaster? Oke, thank you so much for the monster. Umwawa, the ancient Arwato from Indonesia. Ancient ya. Iya, jadi salah satu orang yang memang kita tahu dia penganut klinik ya. Dari lempar bantal ke lantai pun juga ya. Bener. Oke. Tapi ini nggak bisa soal klinik J karena ya 1 poin RRQ unggul. Oke, 1 poin RRQ unggul. Dan ngomongin dari Setian, kali ini di tengah mungkin akan bisa mengontrol tapi tidak bisa bermain dengan cukup banyak. Cuma dengan Pak Yono-nya. Pak Kito, Gimana Bang Tim? gue suka banget sih ketika tank jungle pakailah XP damage. Atau kalau enggak, yang heavy CC kayak Ruby mungkin dia banyak efek CC, continuous damage juga. Itu cocok banget ditaruh di XP ketika udah ada tank jungle. Karena ya biarkanlah tank jungle itu sendiri, apalagi ada rover kayak gini. Yes, dan dia ditangkap di depan sana para pasukan dari tim RRQ. Mencoba untuk menutup jalan dari Joy Bosch. Joy Bosch kali ini dia nggak bisa terlalu bermain dengan babat. Karena dia bisa terknock up, knockdown sendiri oleh Prince. Dan ngomongin ke arah Idok. Nangkep Idok juga berat banget loh. Ya, susah. Hylos
Ini kayak Hylos dan Gatot Kaca, ini dua hero roamer atau frontliner lah. Dimanapun lane-nya ya. Di late game itu dua hero kuat banget karena dia bisa pakai spell revitalize kan. Dia bisa punya overspeed juga, dia punya dari regen yang kuat juga. Makanya Gatot dan Hylos ini dua hero yang memang kuat banget sampai di late game. Dan ya hidup roamer pun tetap akan kuat nantinya. Alright, mereka memaksa menuju ke arah hidup. Tapi kalau ngomongin hidup mereka komit sekarang, kerugiannya ada dua. Satu, mereka nggak bakal bisa komit hidup. Sekalipun komit, mereka nggak bakal bisa team fight di turtle. Karena habis soft skill di situ. Oke, dan lihat dari uresinya dia menggunakan flicker ya. Itu yang membuat tadi mungkin dari Setsujin nggak mau nih untuk buru-buru maju ke depan. Dan yang bakal dikasih ke arah hidup nih untuk XP, tapi nggak apa. Tapi hidup nggak apa, sayang sekali. Daerah miss sekali. Membuat dirinya harus mundur lagi ke arah belakang, tidak boleh terlalu terburu-buru. Kita melihat para pasukan dari tim Araki mereka standby position. Lalu sepatu menuju ke arah Zero. Uresi bersama dengan Naruto dengan Geralt sudah sangat dulu atau finish tepat right triple shot. Ternyata habis spin membuat para pasukan tim Araki selesai mundur ke belakang depan kehilangan Zero. Itu dia kombinasi yang sempurna. Stun dan Idok di follow dengan Fury of the Phoenix dan Rears. Timing yang sangat-sangat tepat membuat double stun tadi kalau ke arah Zero, heavy spin dan gak bisa gerak sama sekali dari Zero. Kombinasi yang bagus dan itu gue rasa bisa terjadi lagi loh. Itu mudah untuk dilakukan maksudnya. Knock off strike-nya ini nggak boleh dibiarkan terpoking terus sih, karena Uresi sekarang kan nggak pakai Vengeance, dia pakai Flicker. Nanti kalau misalnya ke trigger akan cukup lama. Nah itu dia nggak bakal kuat untuk menahan badan di depan sana. Sedangkan di targetan Uresi dengan Cici, mungkin dia bisa pegangin ke Araken ataupun Hylos. Targetnya di sana. Makan depan gitu ya. Makan depan. Front to back. Ya sebenarnya kalau Flicker dia ke belakang nembak Karten Kowo gitu kan ke Toynya Purif juga masih bisa lepas. Paling ke Rins, tapi sayang banget ya sih. Baru tadi sampai pakai Uresi. Di komit kah Dairon terlalu depan nampaknya. Oke, tapi Dairon kali masih punya yang dilepaskan, tapi tak ada. Membuat dia termakan. Menjadi poin kill pertama untuk arah 7-7. Menekan informasi para pasukan dari tim Arakyu. Bisa ada satu celah. Sabar, Dairon yang bisa dimakan. Sabar ya teman-teman. Sabar dulu, tetap didukung ya. Tadi tes ilmu aja tadi kawan-kawan, tes ombak namanya ya. Sementara itu terlempar ke belakang, Toros sedikit mencicil aja, tapi nggak segampang itu untuk membatalkan Idok. Keras banget bahkan. So Turtle akan menjadi team fight lagi, akan menjadi lokasi team fight untuk mereka berdua. Karena kita tahu Araki dari tadi disiplin sekali. Dia bisa pegangin Turtle-nya, dia tahu nih gimana caranya invade jungle, gimana caranya untuk menyiksa dari area sangat-sangat. Oke. Lihat pasangan Setsujin benar-benar ngebuat Zero kayak langsung mati langkah. Ngebuat Zero kayak serba salah. Dan sekarang kalau misalnya di-invite ke arah jungle, ini berbahaya untuk sosok dari Zero. Para pasukan dari tim Araki 7-7 mereka menandakan satu pergerakan yang cukup maksimal untuk Araki bisa mendapatkan turtle. Dengan Joy Poach, Vision terlihat sangat jelas. Tapi kalau Dairon mau diangkat, ini juga bisa menjadi satu poin yang sangat baik untuk para pasukan Araki 7-7. Dan jangan sampai nantinya ya semua terbuka posisinya. Karena Oke, kita terbuka. Flick menjaga belakang, Hasbin mau membuat pasukan dari tim Araki 7-7 dipumpah jalan. Tapi Idol kali ini membuat dirinya diangkat dan Dairon Jim yang miss. Sayang sekali untungnya ada satu retribution dengan poin dari Setsujin. Bayangkan kalau itu ada sedikit miss, mereka bertapak balik karena continuous damage yang dimiliki dari Iso masih ada. tapi nggak apa-apa sih karena sekarang turtle tetap didapetin kan sama Araki juga. Turtle kedua disiplin tadi itu yang gue bilang. Mereka disengage juga bagus banget. Mereka mundurnya barengan yang buat nggak akan ada lagi nih sumber damage yang bisa masuk ke Araki. Itu yang gue maksud nih, pelan-pelan tapi pasti karena goldnya naik terus. 1000 gold sekarang, mungkin nanti akan di turtle selanjutnya bisa jadi 2000 atau 3000 gold mungkin. Yang penting jangan ada korban. Karena ketika ada korban nanti mungkin Dairon yang dimakan lagi, goldnya akan turun lagi dan turun. Iya, terlalu banyak kerugian dimiliki dari tim Araki 7-7 dari objektif sehingga Toy bebas untuk mendapatkan satu turret. Dari belakang, Dairon hand knock off strike tapi double jab mundur ke arah belakang membuat dia selamat. Satu poin yang saya ingin pertanyakan, Lim. Mereka komit menuju ke arah Dairon, tapi ternyata deliver damage-nya nggak maksimal dan akhirnya lihat. Mereka yang jadi rugi ketika Tsunami Slam-nya tidak ada. Oke. Satu initiate yang gagal ya. Gagal total. Gue suka sih ketika memang ada setup di cancel langsung Fury of the Phoenix itu kayak satu hal yang positif gitu. Penggunaan Fury the Phoenix-nya maksimal bisa dibilang, bukan hanya sebagai sambutan aja dari stun siapapun, tapi sebagai cancellation juga. In fact, Jungle berhasil. Setsujin
dapetin purple-nya. Dan ini keunggulan awal yang mulai terlihat nih. Mid game adalah zona dari RRQ, waktu dari RRQ. Mereka bisa untuk eksekusi, mereka udah punya damage dari Toy, udah ada damage dari Dairon, Susujin bisa nangkap siapapun. Pilihan dong akan coba dimakan kembali dengan damage yang cukup dengan karton counter yang mereka miliki, tapi jangan lupakan Toy. Mereka siap untuk menangkap Hunter. Hunter kali ini bakal coba di-commit dan flicker bersama dengan Crimson Bang yang menjadi sebuah jawaban, tapi lihat pakai Toy menyimpan Summon Force untuk berhasil melakukan kejaran terhadap Hunter. Dia tahu Hunter masih punya 2 soft skill, masih punya Crimson Bang, masih punya flicker. That's why dari sosok Toy dia sabar untuk Summon Force-nya, gak maksa di awal, dan akhirnya semua escape skill dari Hunter dia semuanya jadi sia-sia. Iya. Sepertinya ada pertukaran juga. Ya, coba untuk dilakukan area 7-7 dan Langsung Summon Force dikeluarkan dari pasangan Toy, kemudian ada damage dan 1 point kill maksimal dari tim RRQ. Bermain agak cukup ganas untuk kali ini. Iya. Sebenarnya kalau bilang ganas, gak ganas banget sih. Cuma mereka ngasih pressure tetap ngasih. Sampai ya ini gue ngeliat Zero-nya udah gak ada pilihan lain selain dia coba untuk farming di Farland sih. Walaupun ketika match up sama Dairon kurang bagus dan ya masih bisa kabur. Itu dia yang gue bilang, kenapa dia di Farland aja, jangan cicinya. Dia butuh item, dia yang bisa carry. Jadi ya udah biarkanlah Zero-nya farming. Oke, tapi apakah bisa dibantu untuk Purple kali ini? Ada retribution juga sebenarnya. Susujin dia lebih unggul dan Virus defense. Oke, Viran Repeat, satu informasi Hiresi terperangkap Cole, tapi Joy Watch masih lebih mau coba dibalikan. Kosong Gaming bergerak belakang sampai selama Don't free hit on Toy. Tidak bisa dapat damage yang mereka masukkan dari tim RRQ. Mereka ASF mereka semua ke belakang. Keputusan yang cukup berat untuk decision making. Siapa yang bisa diangkat oleh Joy Watch? Nih, tadi miss mekanik sepertinya niatnya mau ngangkat ke arah Riens. Tapi Outdoors Pathway mereka paksa midnya. Mau beat aja. Kondisinya cukup sampai beat aja. Iya, mereka paksakan sebisa mungkin. Tapi ya dapat, intinya dapat dari outer turret-nya lumayan banget. Sementara inner turret di bagian top lane pun berhasil dieksekusi oleh Dairon. Yes. Ini udah jadi keunggulan berganda untuk RRQ. Lihat dari goldnya. Tadi cuma 1.800, sekarang naik ke 3.000, hampir ke 4.000 bahkan. Ya, setelah pasukan dari tim RRQ, mereka bisa dibilang tadi awal agresif, sekarang udah reda. Kenapa? Mereka secara tidak langsung ingin membuat area server itu dikulitin sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti dimakan dengan hard speed. Joy Boss menjadi satu point kill yang sangat mahal. Dan lihat Toy, dia nggak mau terlalu terburu-buru mengeluarkan zaman Force-nya karena dia akan lebih komit menuju ke arah Holy Defense sudah terbuka dari top lane. Dan sosok dari Zero untuk ngomongnya ke arah skill, possibility-nya kecil. Pertama ada heavy spin, nanti kedua satu level berbanding, dan ketiga terlalu banyak sisi. Pasti lepas juga gak sih? Ketika ngeliat Zero nih, mereka gak akan target Lordnya. Mereka akan coba makan orangnya. Tapi sebenarnya lumayan sih, lumayan nekat. Mereka gak ada informasi sama sekali di mana Zero. Dan ya akhirnya Lord free untuk teman-teman dari RRQ. Lord yang pertama belum ada best start yang hancur, masih ada pasif bahkan Hell di defense di bagian top lane masih ready. Tugas dari RRQ jujur adalah hancurin mid dan juga bottom lane-nya dulu. Innernya dulu nih digundulin, baru mereka coba best start. Kalau memang belum bisa, it's fine. Karena sekarang masih baru masuk di menit yang ke-10. Iya. Bahkan Toy Crystal belum jadi nih dari Toy, sedikit lagi jadi. 500 ya, 500 gold dan udah jadi kali ini. Holy Crystal. Ini sakit banget sih, Lim. Hampir 2000 gold beda sama Granger. Oh iya, dan itu untuk ngomongin di head to head kan agak berat karena kita tahu Granger nggak targeting pertama, kedua Toy punya damage ability sangat jauh ketimbang ISO. Satu demi satu mereka bakal coba dorong, dan untungnya pasukan tim RRQ udah mulai sadar kalau dia nggak boleh ngelepasin satu di defense pun. Dia sadar akan hal tersebut. Bertahan di depan ya. Tapi bagian top lane mau tidak mau nih harus dilepaskan untuk holy defense. Lord masih bisa di defense juga. Dan mereka akan fokus ke arah mid lane terlebih dahulu. Tapi lihat ini langsung di fase yang kedua dari Super Minion. Wah, pasukan tim RRQ mereka standby. Joy Boss nggak boleh masuk. Siapapun yang diangkat itu akan menjadi masalah untuk area 7. Dan bahkan Summon Force dikeluarkan ke belakang, membuat tim RRQ hampir bisa main ke backline. Tapi untungnya ini terlalu keras untuk bisa di-commit. Dairon memiliki double jab, jangan lupakan hal tersebut. Ngomongin serangan selain menuju ke arah Ito, akan menjadi satu point kill berbahaya untuk Joy Boss karena flicker party sudah habis spin.
point membuat pasukan tim RRQ. Mereka membuat targetnya menunjukkan Hunter. Flicker dengan Crimson Beacon yang tidak ada lagi bisa menyelamatkan diri dari Hunter. Tapi nampaknya Toy bermain lincah di dalam. Lihat Summon Force dan Chrono Dash from Toy berhasil masuk dan keluar tanpa ada jalan keluar. Dia bongkar sendiri jalan untuk masuk. Dia bongkar sendiri jalan untuk keluar. Dan ya masih ada satu katapult tapi akan coba dipaksa kah? Tahu knockout strike pun kedapatkan satu momentum sekejap dengan point. Toy berhasil melakukan mega kill. Looking for double kill. Masih bisa dihindari dengan adanya Tauros tapi sayang sekali. Damage dari Riz nggak bisa dibendung dan mereka berhasil mendapatkan 4 point kill dan untungnya tidak bisa di end game untuk Arizona 7. Ya, minionnya nggak ada dan Toy-nya kehabisan mana. Team fight terlalu panjang. Harit, ya kita tahu dari Harit sendiri cooldownnya nutup tapi nggak untuk regen mananya. Sekarang dia ambil purple buff adalah solusi terbaik dan RRQ sepertinya nggak akan kendor sama sekali. Mereka akan coba lagi untuk maju ke depan dan digunting. Digunting ISO kali ini ada flicker lihat di table begitu saja. Suci hampir tertumbang tapi Dair dengan knockout strike langsung KO dan Dair udah kan jalan untuk bola shutdown finally terjadi. Membuat pasukan dari RRQ kali ini mereka nggak punya frontliner untuk nge-damage tapi mereka masih punya frontliner untuk defensif. Oke, mereka sepertinya akan reset lagi dan akan ambil Lord sepertinya RRQ. Kayaknya mereka udah nggak mau lagi nih. Tadi ngelihat adanya satu tukar satu nggak worth it banget pastinya. Ya walaupun memang sih yang tumbangin Gold Trainer gitu kan. Jadinya ISO ini makin lama lagi untuk jadi power spike-nya. Tadi aja ketinggalan 2000 gold. Tapi ini kalau dibawa ke late game lagi ini malah lebih berat toynya. Iya, jujur di late game berat di lance sih kalau sampai late game ya. Tapi umur kontes nampaknya. Bon kontes Hunter menunjukkan satu informasi Zero? didapatkan oleh Suzuki dan Zero. What a takeover for Lord yang dimiliki pasukan tim RRQ. Bahkan Zero mencoba untuk kabur di depan sana. Satu poin yang didapatkan. Takeover, what a seal retribution yang sangat luar biasa. Shiro membuat para pasukan tim RRQ punya nafas tambahan. Iya, ya karena level dari Zero nggak kalah jauh banget. Dia hanya kalah satu level dan masuk tadi Punya Tauros juga. dengan sangat-sangat enak. Tadi Phantom Execution rate dulu harusnya. Dimakan Ido? Ido bakal coba di-commit. Ingat dia punya skip pistol. Damage yang diberikan di sini. Ido revitalize. Gak ada yang backup. Gak ada yang backup. Dan close pathway yang terlambat membuat pasukan tim RRQ kehilangan Ido. Kan baru ada sih tadi. Sebenarnya bukan terlambat ya, baru ada juga. Cuma waktu yang diberikan oleh Ido itu bisa eksekusi Lordnya. Dan sekarang memang 4 melawan 5. Apakah RRQ masih mau coba? Apakah RRQ masih pengen nih ngasih pressure lagi di depan? Gua rasa udah saatnya mereka nunggu dulu. Idok satu-satunya badan yang mungkin itu bisa nahan ketika dilempar pakai tsunami stand kalau ada backup. Sementara dari Hatter concentrate energi. Ya, Toy-nya mencari sustain. Sementara melihat dari power spike-nya Granger udah dapat ya berarti di 4 itemnya. Hunter, Malphite, Skypiercer dan juga si Halberd. 4 item ini udah cukup banget sebenarnya untuk Granger. Walaupun kalau dibandingkan lagi-lagi nih dibandingkan sama Hat jauh banget. Benar-benar nggak bisa dibandingkan lah. Seenggaknya sekarang dari bagian mid-nya juga udah sama-sama enak. Cusinnya juga pakai Claw of Destiny, lagi-lagi sustain. Jangan sampai tim fight-nya jangka panjang deh, itu aja dulu dari RRQ. Wah, ini di arah mid mereka udah memaksa Hunter dengan Crimson Beacon. Tapi laning yang tidak bisa mereka kontrol di top dan juga bottom membuat mereka cukup struggle. Masih ada 5.000 gold difference yang dimiliki dari para pasukan dari tim Oli. Bahkan dari tim RS77 dengan ada satu retribution yang tadi didapatkan dari Lord masih mencoba untuk melakukan commit menuju ke belakang. Itu target utama dan lihat di sini Ido dengan rebound mereka kembali ke kanan ternyata base dengan triple stun membuat pasukan dari RRQ sangat point ke belakang dan satu point kill didapatkan dari Joybot. Oke, 1 point kill saja ternyata sudah cukup. Dan mau tidak mau sekarang 4 melawan 5. Fury of the Phoenix nggak ada tapi nggak masalah karena sebentar lagi Zaman Force juga Glorious Pathway karena belakang Suzuki mencoba membuat Urasi keluar dari aturan mereka yang memiliki Zaman Force Hunter dengan cara untuk bola depan dari terlalu besar Urasi after takedown fokus ke PS gak boleh mau terjadi Shiro dengan retribution the best yang bisa dia lakukan tadi nampaknya Minion tetap masuk dan RRQ